Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari yang terambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 18. Roma 9 1 sampai 18, judul perikop hari ini yaitu pilihan atas Israel bagian yang pertama. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu sebelum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara, renungan hari ini menceritakan bagaimana Paulus dia sangat berduka cita dan bersedih hati. Paulus sedih karena bangsa dan umat Yahudi memusuhi Injil dan berada di luar jalan keselamatan. Paulus begitu sungguh-sungguh dan peduli terhadap mereka. Meskipun orang Yahudi kita tahu semua bahwa menyimpan kebencian tersendiri terhadap Paulus melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi di sini kita lihat jelas Paulus tetap mengasihi mereka. Begitu pedulinya Paulus kepada orang Yahudi hingga jika kita lihat dalam ayat 3 tadi, dia mengatakan bahwa bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus rela menanggung penderitaan yang paling besar demi kebaikan orang Yahudi. Paulus menunjukkan kasih yang besar kepada mereka. Paulus menginginkan agar mereka pun dapat menerima Injil dan hidup dalam keselamatan. Saudara, melalui renungan hari ini, Paulus menunjukkan kasih yang besar terhadap orang Yahudi yang menolak Injil dan tidak memperoleh keselamatan. Sehingga Paulus terus berusaha agar mereka dapat menerima Injil dan dapat hidup dalam keselamatan yang Allah berikan. Hal seperti ini pun seharusnya ada di dalam diri setiap kita orang-orang percaya. Mungkin masih ada keluarga, mungkin masih ada teman yang belum percaya kepada Allah. Maka marilah kita mendoakan mereka
agar mereka dapat membuka hati untuk menerima Allah sebagai juru selamat. Dan marilah juga mengabarkan kabar sukacita kepada mereka, sehingga mereka dapat mendengar kabar sukacita tersebut. Dan marilah setiap kita memberitakan kabar sukacita Allah agar orang lain yang belum percaya dapat menerima Injil dan hidup dalam keselamatan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang percaya, sudahkah kita mendoakan dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah? Jika belum, maka marilah kita berdoa kepada Allah, meminta kemampuan dan keberanian untuk mengabarkan Injil kepada orang yang belum mengenal Allah, sehingga Injil dapat menyebar dan banyak orang menerima Injil dan hidup dalam keselamatan Allah. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan pada setiap kami untuk setiap kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini kami belum melakukan hal tersebut, mungkin karena kami takut, mungkin karena kami tidak percaya diri untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Kami takut malah diserang ketika kami memberitakan firman Tuhan. Kami minta pada pagi hari ini biar Tuhan memberikan kepada setiap kami keberanian, berikan kepada setiap kami kemampuan untuk dapat mengabarkan Injil tersebut kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Sehingga kebenaran Injil itu dapat mereka dengar, dan lebih dari itu mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Pak, kami berdoa juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.